kita berpedoman dawe Imam Syafi'i karo Imam Abu Hanifah diperbolehkan, tapi cara Imam Malik, Imam Ahmad tidak memperbolehkan, bahkan dianggap kabair sebagaimana Ashabus Sabti. Apakah Ashabus Sabti? Ashabus Sabti niku kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Yahudi niku kan hari besarnya adalah hari Sabtu. Rono lek nangge niku Sabtuan ngoten. Lek wong Yahudi, wong Nasrani niku hari besarnya hari Ahad, hari Minggu. Nang gereja mlane mingguan. Mane biyen itu ndak ada di Indonesia niku dina Minggu niku gak enek, saniki populer Minggu. Sing enek Ahad. Nah, kalau orang Islam hari besarnya hari Jumat. Nah, terus Ashabus Sabti niku lek Minggu dilarang golek, lek Sabtu dilarang golek iwak. Kaya kita cara Jumatan niku gak oleh golek iwak Jumatan, gak oleh dolan Jumatan karena waktune sebentar dan wayahe Jumatan. Niku gak oleh golek iwak dina Sabtu. Ketika gak boleh golek iwak dina Sabtu niku terus khelah. Mergone ya sajane setan kan niku godaan saka pangeran. Pan dina Sabtu niku iwak akeh. Lek gak dina Sabtu gak enek. Padahal dina Sabtu ora oleh golek iwak. Lho niku godaane pangeran iki teng mriku. Nanti pan Sabtu golek iwak gak ada. Banyak. Lek gak Sabtu gak oleh. Akhirnya orang Yahudi ngrekoyoso. Pan dina Jumat gawe siwakan, gawe blumbangan, dilekno mrono sehingga dina Sabtu niku iwake padha mlebu nang nggih blumbangan terus dijogok dina Minggu. Jadi khelah. Akhirnya kali Gusti Allah dilaknati la'an kamalaan Ashabus Sabti niku dilaknati didadekno kunu kirodatan khosiin. Dadekno kethek kabeh. Akhire dadi rupane kaya kethek. Makanya konsep Darwis manusia dari kethek niku keliru, niku enggak ada. Kalau manusia dari kethek itu enggak ada, malah justru kethek niku asale saka menungso, asale sing diwodo tapi asline ya duduk. Adi menungso di sabdo tadi kethek niku jenenge Ashabus Sabti. Lek ndelok sangka niki khelah itu tidak diperbolehkan. Wa makaru makarallah fa huwa khairul makirin. Tapi zaman Kanjeng Nabi wonten hadis sahih. Kanjeng Nabi niku mendapat kiriman kurma dari Sam. Ati wonten tiyang negara Sam sowan nang Kanjeng Nabi nggawa kurma sae-sae, ngapi-api. Tekoni karo Kanjeng Nabi. Akana sebab sama kaza. Di Sam iki kurmane ya apa api-api kene kabeh. Lah ya Rasul nggih mboten. Tapi kula ijola, kula kurma rong lek kurma 2 taker saya tukarkan 1 taker. Kurma 2 taker saya tukarkan, ora saya takerkan, saya tukarkan. 2 taker saya tukarkan 1 taker. Rong taker sak ijona sak taker. Terus Kanjeng Nabi mengatakan, "Hadi riba." Iku riba. Kepingin metu saka riba, kurmane 2 taker niku dolen dengan fizimah. Berarti dolen kurma kula 2 taker saya jual pada kamu harga 15.000 misalnya. Setelahnya jadi uang 15.000 terus uang 15.000 saya berikan kurma yang bagusmu ini. Nah, 1 taker niku carane ngoten. Nah, niku khelah.
Nah demikian pula kalau sampean kate nukarno emas 1 gram, 2 gram, 5 gram ditukarkan 10 gram. Carane 5 gram itu dolen. Nah, setelahnya dijual baru dibelikan. Kalau ditukarkan nggak boleh. Nah, dibelikan. Wes, lek delok sangka niki akhirnya riba itu khilah itu diperbolehkan. Dan Ibnu Hajar berkomentar khilah itu ahli khilah yajri ala sairil uqud. Khilah yang semacam ini akan berlaku pada semuanya akad. Diperbolehkan pada semua akad. Lalu kedua, wonten pinggire kitab anu nika napa niku namine wonten pinggire kitab kopi untuk yan. Kitab anu niku lho. Wonten pinggir kitab Majalis Susaniyah. Teng greka diaturaken rumiyin cerita wae. Niki cerita. Wonten tiyang sing biasa niku pegawai nang pasar, penggaweane nang pasar mbu brantik mbu apa. Setiap kali dia akan makan mencari mangsa. Jadi kalau ada orang langsung dilui salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah kepake panjenengan kula pun duwangu matosi panjenengan. Jenengan kan koncone bapak sing biasa teng griya niku. Sakjroning bapak pun mboten enten sampean mboten nate dugi. Wes pokoke ngomong macam-macam sehingga tidak diberi kesempatan untuk berbicara ki sapa ngono orang. Nah, terus pun monggo kula hormat kali bapak. Monggo jenengan kula jak jar marung monggo mboten sasungkan mboten napa-napa pun. Saestu jenengan kaya wong tuwa ki kaya mbek krana kancane bapak nggih bolone bapak nggih tiyang sepakluk ya mbek monggo jak mangan nang warung. Kene ya menengae wis kaya manuk ditulep nggih Kyai. Monggo dar napa jenengan soto napa rawon napa. Wis dijalukno dhek melok mangan. Engko mangan kene diselekno rada wis mari kula durung mari langsung sekedap mawon kula ajenge pipis. Ajeng pipis ilang wis. Akhire sing ditarik kali warunge ya wong iku kan ya. Konceng dikono aku ya terpaksa harus membayar. Ya wong sing ngejak nang warung wis gak enek. Kalau tidak bayar gak bisa warungnya niku karo sampeyan nek wong loro niku kok nggih sampean sing kudu sing bayar. Wah, iki kapusan. Lah, niku setiap mangan ngoten niku. Kemudian arep mati niku juga mengkelak ero lek awak iki dosa tok, tapi supaya nanti bisa selamat piye. Lek keterangan kae lek ana wong mati terus diseksekno wong iki mayit sae iku berarti sae. Mayit awon iki berarti awon. Bagaimana saya nanti mati biar orang itu mengatakan ini mayit sae, ini mayit bagus. Akhirnya ngurambit bulur. Bondone niku didoli kabeh diwenehno wong papat. Saksi ini kan papat saksi cukup nih. Wong papat didumi duit kabeh kowe tak wene duit sakmene syarate gur siji. Lek aku mati awakmu mulai ke omah sampai dikubur sampai wong-wong mulih jangka setengah jam baru boleh pulang kamu. Atau jangka sak jam atau setengah jam baru boleh pulang kamu harus mengatakan ini mayit bagus, ini mayit bagus. Ini ki mayit sae, niki mayit sae, niki mayit sae. Wis iku tugasmu. Dibayari kan yo gelem ae wong papat lho iki oleh bayaran akhire yo ngiring jenazah yo ini mayit sae niki mayit sae niki mayit sae niki mayit sae
Sampai kok kuburan ngoten. Laten kuburan, malaikat krungu niki mayit saya niku bingung malaikat. Iki ndelok catetane wong iki rotek, catetane kok catetan wong kelam tapi kok ada wong papat kok muni niki mayit saya, niki mayit saya, akhir ragu malaikat. Sehingga dengan ragunya malaikat matur dhateng Gusti Allah niki sinten ya Rabb? Kok wonten tiyang bersaksi ngeten. Dawuh Gusti Allah, ngerti ya wong iku waktu uripe tukang khelah. Mongko matine ya ngelah. Wis jarne ae iku tak sepura dosane. Lah kenapa dosane kok disepuro? Masalahnya dia itu merasa bersalah. Apa yang telah dilakukan itu merasa salah sehingga mengkhelah semacam niku ya karpe dan niku kalau besar tapi kan dadi karpe biar dibenerno karo pangeran biar disepuro karo pangeran. Akhirnya disepuro karo pangeran. Lek delok sangka niki khelah niku mboten napa-napa. Khelah di dalam riba. Ngoten. Nah, termasuk yang masyhur walaupun hadis dhaif tapi didukung dengan yang banyak gini dengan riwayat banyak geniku tentang nanti ada ning bab riba. Batakrumu ar-riba wa khilatu lan khilah riba ning min khasyid dhair. Lah, khela riba niku mang diperbolehkannya atau tidak? Waqad qala katsirun bi adami jawaziyya wa anna la tufidu ilal makta wa sukhta. Kebanyakan orang mengatakan tidak boleh dan akan mendapat kendu. Wa minhum man jawaza bin isbali dunya wa wa'idun syadidun liman ta'amalahu. Ana sing ngarani nek dunya oleh tapi tetep syadidun. Iku berat di akhirat. Ai min haitsu dhahir wa wa fil batin azim. Niki permasalahan diperbolehkan khela atau tidaknya ningali sangka dawuh ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dalam ayat niku mboten saged dimaknani letterlek. Mboten saged piye? Karena riba niku maknane tambah. Ora iso dimaknani Gusti Allah mengharamkan tambah niku mboten saged. Oleh karenanya membutuhkan mentakdirkan lafaz. Iki padha kali dawuh Allah Hurrimat alaikum ummahatukum. Mbok-mbokmu itu haram bagimu. Kata mbokmu itu haram bagimu, lu mosok mbok diharamno. Haram apane? Haram salaman apa haram apa kan mboten jelas. Mulane dikei makna hurrimat alaikum atikum ay haram tamattu ummahatikum, haram tamattu. Dalam masalah niki ngoten. Yang dikendaki dengan haram riba, lek riba mboten saged diharamno paling innama harrama akhallallahu bai'a wa harrama akhdar riba. Menurut yang mengatakan akhdun, kalau di situ harrama akhdar riba, kalau mengambil riba niku hukumnya haram, diakati atau tidak diakati enggak haram. Tapi kalau ditaksiri dengan harrama innama harrama akhallallahu bai'a wa harrama riba, Allah mengharamkan akad riba, bukan ngambil riba. Kalau di situ mengharamkan riba, mengharamkan akad riba berarti lek gak diakati gak jadi riba. Kenapa?
Contoh di dalam hadis, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Hukume padha karo riba. Setiap utang sing di situ narik kemanfaatan, menghutangi sing tujuane narik kemanfaatan, niki termasuk riba. Hukume padha karo riba. Nah, tapi dalam satu sisi wonten hadis inna khiyarakum aksanukum qadaan. Saapi-apike sira kabeh lek nyaur niku ditambahi. Saapi-api sira kabeh lek nyaur ditambahi. Inna khiyarakum aksanukum qadaan. Ngoten. Lek ngono saapi-apike lek nyaur ditambahi berarti bayar utang dengan dilebih niku luwih bagus. Bahkan dalam Al-Qur'an didhawuhna fa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi aksana minha aw rudduha. Lek kowe diutang dikai penghormatan, maka wa hayyu bi aksana minha, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Aw rudduha utawa kembalikan yang sesamanya. Padha ngoten tok. Berarti kalau demikian berarti tidak hanya mengambil riba, tapi untuk menjaminkan ini sing haram itu adalah akati. Lek gak diakati gak apa-apa. Sehingga cara fuqaha Syafi'iyah yang memperbolehkan ini akhirnya menghukumi di dalam riba niku dipodhokno karo utang. Nggih perorangan, utang dari orang ke orang, gini kulek diakati di dalam majelis, lek diakati disyaratno di dalam majelis batal, di dalam akad batal. Tapi kalau tidak diakati di dalam majlisul akdi, tidak dimasukkan dalam akad, boleh. Tapi kalau menghadapkan ziyadah makruh. Kenapa kok makruh? Karena ada kaidah fikih kullu ma darra sarikuhu kuriha izmaruhu. Segala sesuatu yang ketika disebutkan itu bahaya, apabila disimpan hukumnya makruh. Seperti halnya kalau panjenengan niku ngrasani wong niku haram. Tapi lek disimpen tok niku makruh. Panjenengan nyono elek nang wong niku haram. Oh iku nyolong haram. Tapi lek dalam hati tok iki paling nyolong niku makruh. Gak diomongno to ha. Gak diomongno. Kullu madara sarihu kuriha izmaruhu. Nah akhirnya bank nih ngoten dihukumi cara fikih ngoten. Tapi kalau kita lihat lagi, sebagaimana tadi dikatakan bahwa riba niku ono karani riba fadl. Karena riba fadl niku aku menambahi salah satu iwat dengan jenis yang lain seperti emas karo emas, tapi siji luwih akeh daripada yang satu, ini kan riba fadl. Seperti utang 1000 karo 1200 kan iki riba fadl. Lah riba fadl wau diaturaken lek diakati lek gak diakati kan malah ngutangi niku lebih bagus dengan dikasih. Diarani fadl. Berarti lek maksudnya dihukumi ngoten. Kedua, kalau riba itu kalau dalam keadaan sudah membutuhkan, sudah hajat, sudah darurat diperbolehkan. Karena Kanjeng Nabi ketika dalam keadaan darurat itu memperbolehkan bai'ul aroya. Nika ten sampean bek nika jenenge bai'ul aroya.
Bai'ul aroya itu menjual kurma yang masih basah ditukar dengan kurma yang sudah siap saji. Kan berarti ditunda. Nah, berarti belum riba, belum kamal, itu termasuk gak sah. Syarat riba itu harus sudah sempurna, sama-sama siap saji. Nah, di sini pasti pentil yang tentunya nggak bisa diserahkan. Penyerahnya ya harus setelahnya sudah panen wong sing pentil kok. Loh, di sini kok oleh Rasul diperbolehkan bagi wong fakir. Waktu niku wong sugih gak oleh. Lah ukurane fakir niku kalau tidak memiliki 5 ausuk. Berarti boleh menukar kalau sampai tidak sampai 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa? 300 sok, 300 fitrahan. Lek sak fitrah niku 2,5 kilo berarti 7 kintal setengah beras, umpama beras. Tapi aslinya niku bukan ausuk niku bukan timbangan tapi takaran. Takaran niku 2,5 14,16 cm kubik. 16,16 cm kubik. Nah itulah satu sok, 2 fitrahan, 1 sok 4 mud. Lah tengriku ternyata dalam keadaan darurat diperbolehkan. Makanya politike MUI, orang itu wajib mengikuti bank syariah karena lepas daripada riba, boleh mengikuti bank konvensional selama di dalam daerah itu masih belum ada BSI, belum ada bank syariah. Berarti boleh ini bagi MUI ini ya promosi ben BSI ini payu. Pakai ini bahwa tidak boleh menggunakan tidak boleh pakai bank kecuali dalam keadaan membutuhkan kebutuhan hajat. Makanya kalau seperti ini, kalau memang benar-benar tidak sangat membutuhkan, gak usah hutang di bank. Wis sak uripe dhewe sak mlakune mawon, gak usah golek modal nang bank daripada mengko modal madil. Nah, kalau kita tujuannya adalah titip, tujuannya untuk keamanan, gak masalah. Nah, cuman kalau sekarang kajian yang ketiga, ini yang pertama nih kok kajian lafaz yang menolakkan kalau dimasukkan dalam akad haram, kalau tidak dimasukkan dalam akad tidak, kalau disimpan makruh. Kajian yang kedua bahwa itu tetap riba, tapi riba itu kalau sudah merupakan kebutuhan umum maka diperbolehkan dalam darurat. Nah, makanya boleh kalau sebatas darurat, kalau tidak darurat tidak boleh. Ketiga, bahwa bank sekarang, bank-bank yang ada di sini itu sudah bukan riba lagi, karena sasarannya beda dengan riba. Kalau riba itu kita menghutangi kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Biasanya uang hutang itu sangat butuh, kayak biaya rumah sakit atau biaya apa. Orang yang sangat membutuhkan terus kita tekan untuk nambahi. Lho niki lho sing haram. Wong wis kepepet sik diteken pisan. Lho niku haram. Itu perorangan. Kalau sekarang masalah bank itu bukan sistem semacam itu, tapi berdagangan secara global. Dalam bank niku merupakan kebutuhan secara umum, kebutuhan masyarakat secara umum. Gak bisa dunia niku urip tanpa bank, gak enak. Jadi zaman biyen kan duit cash. Kalau sekarang gak duit cash malah gak aman.
Makanya kita jual beli zaman sekarang ini nggak bisa dengan membawa uang cash. Bahkan cukup dengan uang online semuanya. Nah, saya saja pergi tidak pernah bawa uang. Ya cukup bawa HP ini wis. Nah, tuku tiket tuku sembarang ya pakai HP. Tuku barang di kereta tuku dia apa ya cukup karo HP ini, Masya Allah. Nah, ini merupakan kebutuhan umum. Sudah nggak bisa dihindah, maka diperbolehkan. Al-amat idza amatil hajat tunzalu manzilata darurah. Hajat ini kalau sudah menyeluruh maka dihukumi seperti darurat, berarti diperbolehkan sebagaimana bai'ul aroya asalnya diperbolehkan untuk orang fakir, kemudian diperbolehkan juga untuk orang kaya. Kedua, menghutangi bank niku ora krana perorangan sing butuh bantuan itu ndak. Butuh bantuan ke biaya rumah sakit, ke biaya enggak. Tapi bank niku digunakan untuk modal, untuk bisnis, bukan untuk kebutuhan saya ngoten nek sing wong melarat-melarat yang butuhkan gak akan pernah hutang di bank, ora dipercaya. Karena hutang di bank niku kudu ana jaminan, kudu didelok keadaan rumahe barang niku. Ora terus dikai ora, didelok omahe, difoto terus mari ngoten di segala-galane niku Ora terus mari ngoten langsung dikasih ndak. Nah, lah. Delok omahe terus mari ngoten kalau memang melarat iku gak utang malah diwenehi niku. Lho berarti bukan karena neken enggak, tapi untuk ekonomi, untuk pengembangan, untuk bisnis. Makanya patut di situ ya dikongkon oleh bagi hasil itu ndalune. Ini gimana nih beda antara nih utang yang tujuannya infak, kasih sayang, menolong kepada seseorang yang sangat membutuhkan, dengan sistem bank sekarang yang diutangi bukan orang yang sangat membutuhkan, balik sing diutangi wong sing wis sugih-sugih. Bank niku sing diutangi wong sugih-sugih bukan wong sing melarat-melarat. Sing melarat ora wani utang di bank ya gak oleh utang Dik. Gak oleh utang di bank opo sing digawe. Lagi jajal men utang di bank opo sing kok andal lek nyari utang ora oleh. Makanya beda urusannya ngoten lho. Niki lah sing disebut dengan mengatur apa itu dalam dunia baru. Memang sekarang ini makanya ada sekarang niki program PBNU untuk ngadakan halakoh niki sampai 300 pertemuan dalam rangka untuk aku mengkaji bagi peradaban, peti kebangsaan, siasah mengatur dunia, mengatur atau merawat dalam dunia baru. Nah, dalam dunia baru ngeten iki biyen niku ora padha kayane sistem bank-bank niku sekarang enggak bisa kita pungkiri. Kalau kita mengatakan bank haram sudah enggak bisa. Wong sing kita liwati barang niku ya duit ya kok bank. Nah, kita haji ya duit kok bank. Enggak bisa kita haji ya ora. Liwat bank. Kita bangun barang niku wong sing anu kaya dhuwit kok buang kabeh niku punan. Enggak bisa kalau kita hukum haram mboten saged. Iki jenenge tatanan dunia baru. Termasuk lek zaman biyen niku perang niku iyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini biidznillah. Kapan 100 melawan 200 gak boleh ngalah. Tapi sekarang perang gak bisa dilihat dengan jumlah kepalanya, dilihat dari senjatanya. Wong sak pirang-pirang tapi wong setitik nik senjatane lengkap, sing pirang-pirang gak duwe senjata ya kok dawan ya mro hancur to. Ya biyen perang iku depan ngoten sakniki gak dari jauhan bisa.
Ini di antarane niku. Terus koyok gini, dulu niku penjajahan, siapa yang kuat menjajah atau menguasai daerah lain barang niku boleh. Makanya seperti Belanda menjajah Indonesia itu legal, nggak melanggar. Tapi sekarang nggak bisa niku. Kita sampai menjajah aku negara lain yo nggak boleh, nanti yo dikeroyok karo PBB beda punan. Biyen kaya kita golek iwak di laut, wong laut niku milike pangeran. Ilahi ma bis samawati ma fil ardh, tek pangeran itu terserah. Terus saiki gak iso. Laut niku kalau batasnya kalau sampai 12 dalam radius 12 mil itu masih miliknya negara itu, gak bisa. Kita mlayu rono ya ditenggelamkanmu. Sak wong-wong itu tenggelam. Niki beda punan, niki tatanan dunia baru. Yang sudah jelas dulu tidak ada. Dulu negara niku enek negara khilafah, enek daulah Islamiyah, enek daulah kufar dan sebagainya. Sekarang tidak ada. Seluruh dunia itu daulah watoniyah, daulah qaumiyah. Giniku negara bangsa. Gak ada negara selain negara bangsa itu gak ada. Artinya negara bangsa adalah kekuasaan pada kependudukan, bukan suku, ras, agama. Dimanapun. Makanya di Saudi Arabia pun bukan negara Islam, bukan daulah Islamnya. Karenanya orang Islam pun masuk di sana ya kena pajak, harus membayar paspor, bayar visa. Nah ini buktikan bukan negara kita, ya negara ini wong Arab, kalau penduduk Arab, bukan negara ini wong Islam. Kalau negara ini wong Islam berarti wong Islam kemana saja kan bebas, bukan? Dia lebihan bebas. Kita negara kemanapun bebas. Masalah seperti khilafah, gak bisa. Kenapa? Kalau dulu niku satu negara, kekuasaan satu. Gak ada negara bangsa satu persatu berbeda-beda, tidak bisa. Makanya kalau mantauria satu amatun nanti negara kepemimpinan harus satu. Memang tidak ada kebangsaan satu persatu beda-beda, daerah beda-beda, tidak ada. Niku. Nah saniki bangsa satu negara niki pun beda-beda, kuasaannya beda-beda, nggak bisa diintervensi oleh negara lain. Makanya nggak bisa, khilafah itu nggak bisa. Satu Islam, satu negara Indonesia saja nggak bisa pakai khilafah, apalagi sak dunia pakai khilafah, nggak akan bisa. Saat ini di Indonesia jajal ada pimpinan satu orang yang otoriter menguasai dunia dan akhirat. Ya sapa sing iso dengan? Ya lah zaman Nabi Muhammad bisa. Urusan dunia bisa, urusan akhirat bisa, karena Kanjeng Nabi langsung dikawal oleh Allah dan didampingi oleh malaikat Jibril, sehingga kalau ada masalah apapun bisa diselesaikan. Nah, tapi kalau sekarang loh mencari orang seperti itu loh gak iso toh. Ya apa ya iso kok sik memperjuangkan khilafah ini ranggenah niku. Wes. Pun dalam masalah riba mau pun kula terangaken ana riba niku ana telu, ana riba fadl. Ya niku emas karo emas tapi bobote ora padha. Utang emas sak kilo mucu 2 kilo. Nomor 2 riba liyat, yaitu menjual dengan diakhirkan dalam cara penerimaannya. Geniku ketika emas karo emas rupane padha tapi siji gak di pasaran saiki sijine sesuk misalnya. Sing nomor 3 geniku riba nasa, menjual 2 makanan atau 2 nukut yang sama jenisnya atau berbeda. Karena li ajal walau lakdotan niku tidak diserahkan di dalam majelis, niku riba nasa. Pak ulima mongko den weruhi apa annahu yakhrumu bai'u akadin nakden bila akhir nasiatan. Dodol emas dan perak, emas karo perak atau emas karo emas
perak karo perak dijual dengan nasiah. Nasiah niku tidak diserahkan majelis atau tunda niku gak oleh. Au bigari takobudin utawa kelawan tanpa serah trima emas karo emas, perak karo perak, perak karo emas dijual gak diterima di majelis. Ya walaupun toh serah terima tapi sesuk gak oleh. Au bijinsi kadzalik mutafadilan. Atau emas karo emas tapi jenisnya perak karo perak tapi dengan ono sing luwih akeh niku tidak boleh, mutafadilan gak oleh. Wal matumatu ba'du abibatin kadzalik, makanan satu dengan yang lain juga demikian. Misalnya emas beras karo tahu karo deli niku gak halal kalau gak halal kalau memang nasiah kalau memang gak langsung di majelis, gak yadan biadin di majelis tapi gak serah terima, tapi boleh berlebihan. Kalau deli sama deli, beras sama beras, walaupun diserahkan sama dalam majelis, tapi ada yang melebihi, itu juga tidak boleh. Sama saja semacam itu. Wa yahrumu bai'u lahmil hayawan wallahu a'lam bisawab. Lek wonten sing tangletaken monggo. Nggih, Tes Budi.